saya Dwika Ananda, asal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi semester 5. Baiklah, di sini Dwika akan membahas tentang sistem pencernaan. Namun sebelumnya Dwika ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan yaitu Ibu Syukriah. Nah, di sini Dwika akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia terlebih dahulu. Sistem pencernaan pada manusia itu merupakan suatu rangkaian yang melibatkan organ yang dia itu berfungsi dalam memindahkan nutrien, air, dan juga elektrolit. Nah, saluran cerna itu dapat terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama itu secara fisik dan secara kimiawi. Nah, secara fisik itu melibatkan yang namanya organ seperti merobek makanan yang dilakukan oleh gigi dan juga enzim yang itu dapat dilakukan pada mekanisme kimiawi. Nah, lalu ada saluran cerna itu terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, dia juga tersusun dari organ tambahan seperti hati dan juga pankreas. Baiklah, di sini Dwika akan menjelaskan secara ringkas tentang sistem pencernaan manusia sebelum Dwika mengenalkan organ-organnya terlebih lanjut lagi. Baiklah, di sini ada sistem pencernaan manusia, yaitu diawali dari mulut. Mulut ini merupakan pintu utama atau pintu yang merupakan untuk terjadinya saluran pencernaan dimulai, di mana di dalamnya ini terdiri dari gigi. Gigi ini berfungsi untuk menggiling makanan dan juga merobek makanan. Nah, setelah makanan sudah terbentuk atau terpotong-potong dalam komponen yang jauh lebih kecil, nah makanan ini selanjutnya akan diteruskan ke esofagus, ditelan di esofagus, di mana esofagus ini tidak terjadi penyerapan, melainkan di esofagus hanya terjadi suatu gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong lobus-lobus ini hingga tertuju ke dalam lambung. Nah, selanjutnya makanan di dalam lambung diubah lagi menjadi komponen yang jauh lebih kecil lagi, yaitu atau disebut dengan kim. Nah, makanan yang telah dibentuk dalam bentuk kim ini akan diteruskan atau akan dimasukkan ke dalam usus halus. Nah, melalui apa? Melalui sphincter. Di dalam usus halus, makanan ini akan diserap nutrisi-nutrisi yang terkandungnya. Nah, setelah terjadinya penyerapan di dalam usus halus, lalu makanan ini akan diteruskan ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar inilah terjadinya pembentukan feses sehingga feses dikeluarkan melalui anus. Baiklah, di sini Dwika akan membahas tentang 4 proses dasar dari pencernaan. Keempat komponen ini harus dimiliki dalam sistem pencernaan. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada motalitas. Motalitas itu apa? Motalitas itu adalah suatu pergerakan, adanya kontraksi otot yang dia itu berupaya untuk mendorong makanan, contohnya seperti gerakan peristaltik. Dan yang kedua itu adalah sekresi atau pengeluaran, di mana enzim dan mukosa yang berperan di dalam sistem pencernaan ini akan dikeluarkan. Dan yang ketiga itu adalah digesti atau pencernaan, di mana komponen yang kompleks akan dicerna menjadi komponen yang jauh lebih sederhana lagi. Contohnya apa? Seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan yang terakhir adalah absorpsi atau penyerapan, di mana unit-unit terkecil itu akan diserap di dalam tubuh. Contohnya seperti ada penyerapan nutrien, air, dan juga elektrolit. Baiklah, di sini Dwika akan menjelaskan tentang organ-organ yang berperan di dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut. Seperti yang sudah Dwika katakan bahwasanya mulut itu merupakan pintu awal masuknya sistem pencernaan. Nah, di dalam mulut ini terdapat dari 3 komponen, yaitu ada gigi, ada lidah, dan juga ada kelenjar. Nah, gigi ini perannya untuk merobek dan menggiling makanan. Selanjutnya ada lidah yang berperan sebagai menuntun makanan di dalam mulut agar bisa ditelan dan juga mengunyah makanan.
Nah, bagian ketiga dari mulut itu adalah kelenjar, di mana kelenjar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sublingual, submandibula, dan juga parotis. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengeluarkan saliva atau mengeluarkan air liur. Nah, di mana fungsi dari saliva itu adalah sebagai mempermudah proses menelan antibakteri dan juga sebagai pelarut yang berakibat merangsang indera pengecap, di mana maksudnya itu apa merangsang indera pengecap? Maksudnya adalah ketika kita ingin merasakan manis, maka kita meletakkan gula di permukaan lidah kita. Nah, secara otomatis gula tersebut akan larut dengan adanya air liur, dan air liur itulah yang memberikan rangsangan kepada indera pengecap kita. Selanjutnya adalah organ esofagus. Organ esofagus ini merupakan organ kedua, dan dia itu merupakan tersusun dari lapisan dinding, yaitu ada jaringan ikat yang bercelah, sebuah lapisan otot yang terkandung dari 2 lapisan serabut otot, ada jaringan ikat dengan lapisan submukosa, dan juga selaput lendir atau disebut dengan mukosa. Nah, esofagus ini tersusun dari otot-otot yang dia itu berbentuk seperti cincin-cincin, dan dia itu terjadinya gerakan peristaltik, gerakan yang berusaha atau gerakan yang mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam esofagus ini juga terdapat yang namanya pangkal epiglotis. Di dalam pangkal esofagus itu terdapat yang namanya katup epiglotis, di mana katup ini berfungsi sebagai menutup tenggorokan sehingga makanan masuk ke esofagus. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian organ ketiga dari sistem pencernaan, yaitu ada lambung atau dikenal sebagai ventriculus. Nah, fungsinya ini adalah lambung mampu menyimpan lobus makanan, dan dia juga sebagai memecah makanan secara mekanis, serta dia juga sebagai penyekresi zat yang mampu membantu pencernaan kimiawi. Nah, enzim-enzim yang terdapat di dalam lambung itu ada pepsin, renin, dan juga lipase. Nah, bagian lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kardiak, fundus, dan juga pilorus. Nah, pada bagian kardiak itu merupakan bagian pertama dari lambung, dan fundus itu merupakan bagian kedua dari lambung atau dikenal juga sebagai bagian tengah. Nah, bagian fundus ini mampu menghasilkan yang namanya getah lambung, di mana getah lambung ini tersusun atau mengandung dari air, lendir, HCl, enzim renin, dan juga enzim pepsinogen atau enzim pepsin. Nah, bagian ketiga itu adalah pilorus, di mana bagian ini merupakan bagian yang menghubungkan antara duodenum dan juga lambung. Lalu di dalam lambung ini juga terbentuklah yang namanya kim. Nah, kim ini dihasilkan karena adanya gerakan peristaltik yang secara kuat. Itu terdapat pada bagian peritori atrum. Nah, peritori atrum inilah tersusun dari dinding yang tebal sehingga dia mampu melakukan yang namanya gerakan peristaltik. Nah, sehingga kim ini nanti bisa masuk ke dalam usus alus melalui sphincter. Nah, di dalam lambung ini juga terdapat yang namanya asam lambung. Asam lambung ini berperan sebagai membunuh kuman atau bakteri yang masuk ke dalam makanan. Nah, selain itu dia juga mampu mengaktifkan yang namanya pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin ini berfungsi dalam mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya ada juga enzim renin yang berfungsi dalam mengumpulkan protein pada susu. Di lambung juga dapat ditemukan yang namanya sumur gastrik. Sumur gastrik inilah yang mampu menghasilkan namanya kelenjar eksokrin, endokrin, dan juga parakrin, di mana sel kelenjar ini terdiri dari lapisan seperti lapisan mukus yang dia itu berfungsi dari melindungi terhadap cedera. Lalu ada lapisan parietal yang dia berfungsi dalam menghasilkan yang namanya pepsinogen dan yang menghasilkan HCl atau asam klorida, dan juga lapisan chip yang dia itu berfungsi dalam menghasilkan enzim pepsinogen. Nah, jadi itulah yang seputaran tentang di lambung.
Nah, pencernaan di lambung. Selanjutnya saya akan membawa pencernaan ke usus halus. Nah, di usus halus itu merupakan suatu organ yang berkelok-kelok yang dia itu memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Nah, hanya terjadi pencernaan kimiawi saja di dalam usus halus yang yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri dan juga senyawa pada pankreas. Nah, pada usus halus juga ditemukan jonjot atau villi yang berfungsi dalam meningkatkan luas permukaan pada usus halus. Lalu ada getah usus halus yang mengandung enzim. Nah, getah-getah ini dihasilkan dari dinding usus halus. Nah, enzim apa saja yang terkandung di dalamnya? Itu ada enzim sukrase yang berproses dalam membantu perombakan sukrosa menjadi glukosa. Lalu ada maltase yang membantu proses perombakan dari maltosa menjadi 2-glukosa. Lalu ada laktase yang membantu proses pembentukan dari laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir adalah peptidase yang berfungsi membantu perombakan pada peptida menjadi asam amino. Nah, selanjutnya ada bagian dari usus halus. Bagian usus halus itu ada duodenum, ada jejunum, dan juga ada ileum. Nah, duodenum itu dia merupakan usus 12 jari yang dia itu terletak setelah lambung yang menghubungkan ke jejunum. Lalu ada jejunum atau usus kosong, yaitu merupakan tempat terjadinya pencernaan kimiawi. Lalu ada ileum atau usus penyerapan. Nah, itu dia berfungsi sebagai menyerap vitamin B12 beserta garam-garam empedu. Nah, tadi saya ada mengatakan duodenum. Di sini saya akan menjelaskan duodenum itu. Nah, duodenum itu dia merupakan usus yang berbentuk seperti tapak kuda dan dia itu merupakan bagian terpendek dari bagian usus halus. Nah, dia itu duodenum ini melingkari pankreas yang menghasilkan enzim. Nah, pada pankreas inilah terdapat yang namanya ductus yang berperan sebagai menyalurkan enzim-enzimnya. Nah, empedu yang dihasilkan hati ini berfungsi dalam mengemulsikan lemak dan terdapat pula 2 muaranya, yaitu pankreatikus yang berasal dari pankreas dan juga koleduktus yang berasal dari hati. Fungsi ductus ini adalah untuk menyalurkan enzim ke usus halus. Selanjutnya ada bagian kedua yaitu jejunum, di mana jejunum dan ileum ini digantung dalam tubuh oleh mesenterium. Nah, proses penyerapan zat makanan yang terjadi di dalam jejunum ini adalah secara difusi, osmosis, dan juga transport aktif. Lalu ada ileum merupakan bagian akhir dari usus halus. Nah, bagian ini juga merupakan bagian yang terpanjang, di mana di sini memiliki panjang sekitar 2-4 meter yang kemudian dilanjutkan ke bagian sekum dan juga appendix. Nah, pH-nya itu antara 7 dan 8 dan dia itu juga berfungsi sebagai penyerapan vitamin B12 dan garam empedu. Selanjutnya adalah usus besar merupakan organ lanjutan dari usus halus. Nah, usus besar ini merupakan bagian usus antara sekum dan rektum dengan panjang sekitar 1,5 meter yang dia memiliki berbentuk seperti huruf U. Nah, sekum ini merupakan bagian pertama yang berbentuk seperti kantung. Nah, pada usus besar ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada kolon ascendens yang dia ini berfungsi sebagai lokasi penyerapan nutrisi yang belum diserap oleh usus halus. Dan kedua itu adalah kolon transversum. Dia itu berfungsi dalam menyempurnakan penyerapan nutrisi dan dia juga membantu dalam proses pemadatan feses. Dan yang ketiga adalah kolon descendens, dan kolon ini itulah yang berfungsi sebagai penampung feses sementara dan juga membantu pemadatan feses. Dan yang keempat itu adalah kolon sigmoid yang berfungsi sebagai tempat menekan feses menuju rektum. Lalu selanjutnya ada yang namanya fungsi dari usus besar. Nah,
Fungsinya itu apa? Menekan feses agar menuju rektum, lalu berfungsi sebagai tempat dihasilkannya vitamin K sebagai hasil simbiosis dari bakteri Escherichia coli, dan juga mendorong sisa makanan berupa feses untuk keluar tubuh. Lalu ada yang namanya rektum. Rektum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara feses sebelum feses ini dikeluarkan lewat anus. Dan organ terakhir adalah anus, di mana anus inilah merupakan ujung dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses. Pada anus inilah tersusun yang namanya tersusun dari kulit dan juga usus. Nah, dia juga kita temukan ada otot sphinkternya. Nah, itulah merupakan mekanisme atau proses yang terjadi pada saluran pencernaan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang saluran pencernaan yang terjadi pada hewan. Selanjutnya itu adalah sistem pencernaan pada hewan. Nah, sistem pencernaan pada hewan pertama adalah apes, di mana dimulai pada paruh. Makanan masuk melalui paruh dan di dalamnya itu terdapat saliva. Kemudian makanan tersebut akan diteruskan ke esofagus dan diteruskan ke bagian tembolok. Nah, untuk sementara waktu makanan akan diredami oleh cairan di dalam tembolok ini, yang mana cairan ini diperoleh dari hasil sekresi pada dinding tembolok. Kemudian makanan akan dibawa ke lambung. Pada bagian lambung ini terjadinya suatu pencernaan mekanis yang melibatkan getah pada lambung, yaitu seperti enzim pepsinogen, enzim renin, dan juga HCl. Setelah itu makanan akan dibawa ke bagian empedal. Di bagian empedal ini makanan akan dihancurkan menjadi suatu partikel yang lebih kecil lagi. Setelah itu makanan akan dibawa ke usus halus. Di usus halus ini makanan akan diserap dan dibawa, kemudian sisanya itu akan dibawa ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi dalam pembentukan feses sehingga feses tersebut dapat keluar melalui kloaka. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan pada amfibi ini contohnya itu pada kata. Nah, pada kata itu memiliki sistem pencernaan yang bermula dari mulut. Maka pada bagian mulut itu terdapat terdapat bagian berupa gigi dan lidah serta juga air liur. Nah, gigi ini berfungsi untuk menggigit mangsanya, sedangkan lidah ini berfungsi untuk menangkap mangsanya, dan kemudian makanan tersebut akan dibawa ke esofagus. Pada bagian esofagus makanan akan dibawa ke bagian lambung. Nah, lambung amfibi ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada lambung yang terarah ke esofagus dan ada juga lambung yang terarah ke kloaka. Nah, setelah itu makanan tersebut akan disalurkan ke usus untuk diserap. Nah, setelah diserap lalu pada bagian usus besarnya atau usus tebalnya itu makanan tersebut akan dibentuk, sisanya itu akan dibentuk menjadi feses, dan setelah itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Setelah itu ada sistem pencernaan pada reptil. Nah, sistem pencernaan pada reptil ini meliputi organ berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga kloaka. Nah, sedangkan kelenjar pencernaannya itu meliputi hati dan pankreas, di mana hati ini berfungsi untuk menghasilkan empedu. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada Pisces. Nah, sistem pencernaan pada Pisces ini yaitu berawal dari mulut, di mana makanan masuk ke dalam rongga mulut, namun pada bagian mulut ini tidak ditemukannya air liur. Nah, setelah itu makanan akan diteruskan ke esofagus melalui faring yang berada di sekitar insang. Setelah itu makanan akan disalurkan ke bagian lambung. Setelah bagian lambung makanan akan diteruskan juga ke bagian usus. Nah, di bagian usus ini akan diserap dan pada bagian usus besar itu akan dibentuk feses sehingga fesesnya keluar melalui anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia ini hewan ruminansia itu merupakan suatu hewan yang mengalami dua fase atau dua kali pencernaan, yaitu contohnya pada sapi. Nah, ketika sapi makan rumput yang mengandung selulosa, nah
Di dalam mulutnya itu terdapat organ gigi, terdapat bagian seperti gigi, lidah dan juga air liur. Nah, air liur ini berfungsi untuk menelan. Nah, setelah makanan dihancurkan, dirobek oleh gigi, maka makanan akan ditelan melalui air liur dan bantuan lidah. Setelah itu makanan akan masuk ke bagian kerongkongan. Nah, setelah masuk ke bagian kerongkongan, makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung pada hewan ruminansia ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan juga ada abomasum. Nah, pada bagian rumen ini makanan ini akan masuk ke bagian rumen, di mana makanan ini terjadinya pencernaan, dicerna dengan bantuan mikroba seperti bakteri gitu untuk menguraikan si selulosanya. Setelah itu masuk ke bagian retikulum. Di bagian retikulum ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan. Setelah itu makanan tersebut akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut dan kemudian dikunyah dan dimasukkan kembali ke bagian retikulum, sehingga di bagian retikulum nanti gumpalan-gumpalan tersebut dimasukkan kembali, diteruskan ke bagian omasum. Di bagian omasum inilah tempat terjadinya penyerapan air dan juga makanan. Setelah itu diteruskan kepada bagian abomasum. Di bagian abomasum inilah tempat penyerapan dan juga fermentasi dan juga tempat penyerapan yang dibantu oleh enzim. Setelah itu masuk ke bagian usus, di mana pada bagian usus inilah tempat penyerapan dan juga tempat fermentasi untuk terbentuknya feses. Kemudian feses tersebut terbentuk dan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, itulah seputaran tentang sistem pencernaan yang terjadi pada hewan maupun pada manusia. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.